Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman ya. Selamat siang semuanya buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya nih buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman. Amin. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman ya, gue mau update seputar sentimen news cryptocurrency, terutama untuk Bitcoin ya. Karena udah lama banget gue nggak update video, juga gue nggak ngepantau sentimen-sentimen Bitcoin ya. Nah, kali ini gue akan ngepantau atau melihat ya ada sentimen apa aja untuk Bitcoin. So, pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe atau baru mengunjungi channel gue yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu temen ya. Karena setiap harinya di sini gue akan update seputar news cryptocurrency. Dan buat teman-teman semua yang mungkin nih belum gabung ya di grup Telegram gue, silahkan bergabung temen ya. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue juga akan share seputar news cryptocurrency serta sentimen-sentimennya ya, serta updateannya juga. Jadi gue pastiin kalian gak bakal ketinggalan. Dan di sini juga kalian bisa sharing kripto ke gue dan teman-teman yang ada di grup gitu teman. Dan itu gratis cuy ya. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi. So tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian di grup Telegram gue. Oke teman ya, jadi kita langsung aja ya ke news Bitcoin gitu temen ya. Jadi memang analisa gue ya di video gue sebelumnya atau di live streaming gue sebelumnya, yang dimana gue menganalisa bahwa Bitcoin tuh akan adanya kenaikan ya. Dia mentok-mentok mungkin ini naik di 42 ya, nih kalian bisa lihat ya. Tapi ini ada potensi setelah itu Bitcoin akan mengalami penurunan gitu teman ya. Jadi harap hati-hati dan waspada tetap teman. Karena kenaikan ini belum mampu nge-breakout area krusial yang gue kasih tanda kuning ini. Intinya seperti itulah ya untuk market Bitcoin. Mungkin nanti untuk lebih detailnya kalau gue live ya bakal gue analisa lagi ya pergerakannya seperti apa. Kalau untuk saat ini mungkin ya seperti ini gitu teman ya. Dan ini masih sesuai analisa gue ya, akan ada kenaikan Bitcoin ya. Kemarin gue analisa ini Bitcoin masih di level sekitar 44 satuan ya, karena baru terjun ya kemarin tuh di level 38 berapa gitu teman. Oke, untuk selebihnya seperti itulah teman ya. Oke, dan kita langsung aja di CMC ya. Jadi untuk faktor fear and greed index ini memang masih netral ya teman. Artinya antara tingkat keserakahan dan tingkat ketakutan itu masih 50-50 bisa dibilang ya. Meskipun ini kecenderungan tingkat keserakahannya yang masih besar ya teman. Tapi kenapa faktor ketakutannya itu nantinya akan membesar ya? Karena ini mendekati halving. Biasanya untuk market crypto yang mendekati halving itu biasanya lebih cenderung akan adanya crash ya untuk market crypto itu sendiri. Intinya seperti itu ya. Dan saat ini untuk rate Bitcoin ya, ini berada di level 42.437 ya. Dan Ethereum 2.200 ya. Ini kenaikannya sedikit tipis ya. Tipis-tipis lah bisa dibilang ya dalam kurun waktu 24 jam teman. Oke, kita langsung lanjut aja ya teman. Oke, yang pertama di sini gue kutip dari bitcoin.com, katanya hash rate Bitcoin rebound dari penurunan Januari ya karena penambangan mengincar penyesuaian kesulitan mendatang teman ya. Oke, jadi memang kita ketahui teman ya, Bitcoin itu memiliki siklus 4 tahunan yang bernama halving, di mana setiap halving ya bonus para penambang itu berkurang menjadi separuh ya teman. Kalau saat ini kan 6, berapa BTC ya, nanti itu akan menjadi 3, berapa gitu BTC-nya gitu teman. Artinya berkurang separuh itu ya setiap halving siklus 4 tahunan ya untuk Bitcoin gitu teman. Nah biasanya mendekati halving seperti ini teman ya, hash rate atau volume untuk memvalidasi transaksi di Bitcoin itu cenderung meningkat, atau volume penambangannya itu cenderung meningkat. Kenapa bang? Ya karena gue rasa orang-orang para miner itu memaksimalkan momentum gitu temen ya, memaksimalkan momentum. Kapan lagi ya nambang BTC bisa dapat 6, untuk saat ini teman. Dan sebentar lagi setelah halving para penambang atau reward penambang itu berkurang separuh. Secara keamanan kalau misalkan hash rate itu naik tinggi itu cukup kuat, tapi ini menyulitkan bagi pihak validator ya temen ya untuk memvalidasi sebuah transaksi ya. Jadi keamanannya kuat, tapi untuk tingkat kesulitannya itu semakin tinggi gitu teman ya. Dan di sini gue kutip dari blockchain.com mengenai ini ya teman, hash rate dari Bitcoin ini memang meningkat tajam ya. Kalau kalian lihat
Untuk hash rate-nya ini yang biru ya teman ya. Untuk yang grafik apa namanya hitam ini adalah harga dari Bitcoin itu sendiri. Dan saat ini kita tahu ya untuk harga Bitcoin di level 44.2 lah di area sini. Dan hash rate-nya itu naik parah cuy. Ini naik parah. Ya ini memungkinkan karena memang sebentar lagi halving gitu teman ya. Sebentar lagi halving. Jadi banyak para penambang itu memaksimalkan untuk bulan-bulan sebelum halving ini ya untuk menambang Bitcoin gitu. Alhasil hash rate-nya naik teman ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara grafik hash rate Bitcoin ini tuh juga sama ya kejadian pada di akhir tahun 2019 sampai 2020 ya, dimana kita lihat ya ini hash rate Bitcoin itu menjadi resisten daripada harga Bitcoin. Artinya ada kenaikan di sini ya. Ini terjadi nanti sampai ya akhir tahun 2024 ya teman. Karena kalau kita lihat history ya, ini dari segi harga ya, harga dan hash rate Bitcoin itu bersilangannya itu di akhir tahun ya, di sekitar akhir tahun 2020 ya. Dan dimana kita ketahui ya kuartal 4 2024 ini nantinya ya mungkin di akhir bulan ya November Desember itu udah mulai menginjak masa bull run ya, dimana di sini nantinya yang akan berdampak ya kenaikan harga itu lebih dominan daripada kenaikan hash rate Bitcoin. Dan bahkan untuk hash rate Bitcoin di sini cenderung menurun ya teman ya. Artinya ada penurunan penambangan Bitcoin di sini ketika nantinya harga Bitcoin itu mengalami kenaikan. Dan saat ini posisi kita kalau kita cross check ya di history ya, posisi kita itu ada di sekitar Januari 2020. Harga itu lebih cenderung rendah daripada hash rate Bitcoin ya. Jadi aktivitas Bitcoin ini cukup tinggi banget di sini gitu teman. Oke. Karena ya itu tadi ya teman, orang-orang para miner tuh banyak memanfaatkan momentum untuk sebelum pengurangan hadiah reward para miner ya. Jadi makanya di sini ada hash rate-nya tuh naik ya untuk Bitcoin itu sendiri. Oke, itu mengenai hash rate Bitcoin, teman. Oke, di sini gue kutip dari Bitcoin.com ya. JP Morgan melihat tekanan turun untuk Bitcoin saat ini. Ambil untung Grayscale memudar. Jadi memang kita ketahui ya beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir memang banyak sekali penjualan dari Grayscale, teman, yang dikirim ke Coinbase, teman. Ya. Jadi hal itu karena memang ya dana dari Grayscale itu tertahan bertahun-tahun gitu teman ya, karena ETF spot disetujui, alhasil ada option untuk penjualan yang menyebabkan banyaknya BTC ya yang dikirim ke Coinbase untuk dijual. Tekanan jualnya cukup tinggi yang mengakibatkan kemarin harga BTC nyentuh di berapa ya, 49 atau 47, langsung terjun di 38 kemarin gitu teman. Itu salah satunya ya ini penjualan dari Grayscale atau GBTC gitu teman, semenjak persetujuan ETF teman. Nah, baru-baru ini ya JP Morgan ya melihat katanya tekanan penjualan dari Grayscale itu akan memudar atau bisa dibilang menurun gitu teman ya. Katanya bank investasi JP Morgan mengatakan bahwa aksi ambil untung dari kepercayaan Bitcoin Grayscale atau GBTC sebagian besar telah terjadi. Ini menyeratkan bahwa sebagian besar tekanan ke bawah pada Bitcoin dari saluran tersebut seharusnya sudah berlalu ya, jelas analis bank tersebut gitu teman. Ya mudah-mudahan sih ini nggak ada terus-terusan ya untuk tekanan GBTC ini. Kalau misalkan ada terus-terusan ya gue pastiin harga BTC makin cepet ya untuk turunnya. Tapi kalau misalkan yang dikatakan oleh analis JP Morgan ini benar, adanya nantinya akan memudar untuk aksi jual dari GBTC ini, gue rasa ini akan memungkinkan market itu meskipun ada penurunan atau ada koreksi nantinya ya, ketika mendekati halving itu nggak turun-turun amat gitu teman. Ya, oke, itu yang gue bisa ambil dari kesimpulan news ini gitu teman. Dan berikutnya ya teman ya, di sini gue kutip juga dari Bitcoin.com. Katanya Coinbase mendekati tonggak sejarah 1 juta Bitcoin nih di tengah peningkatan cadangan dan aktivitas ETF. Ya. Jadi memang kenapa ini terjadi ya? Kenapa ini terjadi? Ya kita tahu teman ya, kita tahu bahwa Coinbase ini adalah salah satu yang dipilih oleh banyak beberapa manajer aset untuk menjadi kustodian gitu teman. Ya, hal itu menyebabkan banyak atau beberapa ya manajer aset itu menaruh cadangan Bitcoinnya ke Coinbase ya teman, ke Coinbase. Ya,
Nah, hal itu yang menyebabkan cadangan Bitcoin ya di Coinbase atau petukangan Coinbase itu meningkat, teman-teman. Ya. Bahkan katanya di sini data terbaru mengungkapkan Coinbase Global hampir memiliki 1 juta Bitcoin, hanya membutuhkan 5.000 Bitcoin tambahan untuk melewati tonggak penting ini ya. Dalam 2 minggu sebelumnya, Coinbase telah menyaksikan cadangan Bitcoin tumbuh sebesar 16.400 Bitcoin mendekati ambang batas penting ini. Jadi artinya kalau misalkan Coinbase sudah memiliki 1 juta Bitcoin, ya, ini sama dengan kepemilikan dari Satoshi Nakamoto atau pendiri Bitcoin itu sendiri, gitu teman ya. Dengan sebentar lagi Coinbase akan mencapai 1 juta Bitcoinnya, gitu teman. Hal ini disupport karena yaitu tadi, ya karena beberapa manajer aset yang memakai Coinbase sebagai kustodiannya, gitu teman. Nah, ini mengenai Grayscale ya. Mengenai Grayscale itu katanya cadangan GBTC ya berkurang sebesar 114.000 ya BTC. Sementara ETF lainnya itu kolektif sudah mengumpulkan sekitar 132. Artinya ini benar yang dikatakan oleh si analis JP Morgan ya, bahwa memang untuk penjualan atau tekanan jual dari GBTC ini sedikit memudar karena memang ya itu tadi. Meskipun Grayscale ini mengeluarkan banyak ya ribuan BTC, tapi ETF yang lainnya tuh siap menampung BTC atau mengakumulasi kepemilikan BTC-nya ya. Jadi seperti itu gitu teman. Ya, jadi menyebabkan gue rasa harga BTC itu akan kuat banget ya ini nanti di level-level sekitar 40 ribuan lah teman ya. Kalaupun memang nanti ya biasanya kalau mendekati halving itu akan ada penurunan ya, target gue mungkin masih sama ya temen ya, gue masih sama nih di garis ungu ini ya. Untuk target pertama gue kan ada di level sekitar ini ya 38 ya 38. Kalaupun ini nanti masih bisa turun ya mungkin bisa jadi di level 35 ini gitu teman ya. Jadi di area level-level 38 ya, seperti yang udah gue sebutkan di live streaming gue beberapa minggu yang lalu, di mana target gue ada di area sini ya 37 38 ya, di area sinilah untuk penurunannya untuk Bitcoin gitu teman. Sebelum nanti kalau misalkan bisa ke breakdown lebih dalam lagi, dia bisa aja ke level 35. Intinya seperti itu. Untuk target gua teman ya. Oke. Jadi Vic ya mengenai kepemilikan Bitcoin dari Coinbase ini, kenapa kok bisa melonjak tajam? Karena memang sebagian itu kesupport dengan beberapa manajer aset yang memakai custodian Coinbase ini, teman. Oke. Dan berikutnya, teman ya, ini gue kutip juga dari Bitcoin.com, katanya pakar strategi pasar Gareth Soloway mengincar Bitcoin ke 15K jika terjadi penurunan saham, teman. Jadi baru-baru ini ya teman ya, si Gateway Soloway ini kepala strategi pasar yang terverifikasi investing.com katanya menyarankan bahwa Bitcoin mungkin akan kembali ke level 15K katanya ya, jika terjadi aksi jual pasar saham yang signifikan teman. Jika loh, ini jika teman ya. Jadi kalau misalkan nggak terjadi ya nggak mungkin dia nyampe 15K. Tapi gue rasa kalau Bitcoin nyampe 15K itu kayaknya terlalu jauh ya teman, kayaknya itu terlalu jauh ya kalau menurut gue pribadi sih ya. Bahkan kemarin itu ada yang menganalisa ya dari beberapa analis, katanya BTC itu nantinya akan bisa nyentuh di level 20K gitu teman. Itu aja menurut gue pribadi juga terlalu jauh ya teman kalau kita lihat dari kekuatan BTC saat ini gitu teman ya. Dan kemarin juga sempat gue infokan juga ya mengenai analis dari Dusty Bank teman ya, dimana mereka itu merilis surveinya ya, katanya dari 2000 responden ya, sepertiga atau 600 orang itu menjawab bahwa Bitcoin akan turun di level 20 ribuan. Nah 15% dari 2000 responden tersebut atau sekitar 333 orangan ya, itu menjawab bahwa untuk Bitcoin saat ini itu bisa mencapai 40 hingga 75 ribu pada akhir tahun 2024 ini gitu teman ya. Tapi yang perlu kita lihat di sini teman ya, bahwa harga Bitcoin itu nggak dipengaruhi dengan 2000 responden ini yang dilakukan survei oleh Dusty Bank gitu teman ya.
Bahkan Bitcoin saat ini lebih mengglobal daripada 2000 responden ini gitu teman. Jadi kita nggak bisa acuan dengan 2000 responden, sedangkan pengguna Bitcoin itu cukup banyak di dunia ini. Nggak hanya 2000 responden doang gitu teman. Ya. Dan untuk harga itu ya tergantung dari supply demand ya teman tentunya ya. Dan supply demand itu juga kalau untuk di Bitcoin kan banyak drama ya, banyak sentimen-sentimen yang ingin menjatuhkan Bitcoin, intinya dengan tujuan ingin serok bawah. Jadi kalian jangan terpengaruh mengenai sentimen-sentimen seperti ini gitu teman ya. Pada dasarnya memang kita lihat dari hash rate Bitcoin saat ini udah meningkat dan menurut historinya juga ya, peningkatan ini juga terjadi pada awal di tahun 2020 dan akan ada ledakan di akhir tahun 2020 ya, atau untuk saat ini tuh di akhir tahun 2024. Jadi persiapkan aja ya untuk kalian mengakumulasi aset-aset jagoan kalian. Jangan sampai kalian tertipu daya dengan berita-berita sentimen-sentimen news yang ingin menjatuhkan Bitcoin itu sendiri gitu teman. Karena saat ini memang Bitcoin udah diadopsi global, sekelas ETF saja ya itu sudah di-approve ETF spot ya. Dan itu berpotensi untuk Bitcoin meledak di tahun 2025 gitu teman. Dan kalian tetap wajib dior teman ya. Oke. Nah, di sini teman ya, CoinGecko ya, ini gue kutip dari CoinGecko 1 jam yang lalu. Akankah Bitcoin mencapai titik tertinggi baru sepanjang masa pada tahun 2024? Nah, katanya, jadi menurut banyak penelitian ya, atau menurut penelitian mereka nih CoinGecko, para ahli memperkirakan harga rata-rata Bitcoin di tahun 2024 ini akan menyentuh 87.000 US dollar. Wow, artinya ini kalau misalkan memang terjadi nih di tahun 2024 ini adalah bisa dibilang all time high terbaru Bitcoin ya, karena all time high pas di halving kemarin itu kan di sekitar 60.000 lebih ya, ini 87.000 kalau misalkan tembus nih teman ya. Oke, jadi ini menurut analisa dari CoinGecko, intinya seperti itulah teman ya. Oke, mudah-mudahan ketembus ya teman, mudah-mudahan ketembus ya. Melihat memang untuk adopsi Bitcoin itu cukup global untuk saat ini, jadi gue cukup excited atau cukup optimis ya bahwa tahun 2024 ini memang benar-benar bisa meningkatkan ya harga dari Bitcoin itu sendiri teman ya. Gue rasa nanti harga Bitcoin akan meningkat ya kuartal 4 di tahun 2024 ya, atau bisa dibilang akhir bulan tahun ini di bulan-bulan November atau Desember ya. Kalau kita lihat secara histori itu akan boom untuk harganya mulai menaik gitu, intinya seperti itu. Dan kalian wajib dior ya teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ya mengenai sentimen-sentimen untuk cryptocurrency atau Bitcoin khususnya teman-teman. Jadi banyak sekali sentimen yang plus dan banyak sekali juga sentimen yang minus. Jadi bijaklah kalian dalam menanggapinya, dan kalian harus riset apa itu Bitcoin dan potensi kedepannya gitu. Jangan sampai kalian terpengaruh dengan news-news yang memang sengaja dibuat untuk menjatuhkan harga Bitcoin buat serok bawah ya. Jangan sampai terpengaruh news-news seperti itu ya teman. Oke, dan sebelum gue akhirin video ini, di sini tuh ada disclaimer on ya teman, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini, semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.